Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Ilyas pada mata pelajaran PAI. Pada pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khalifah Bani Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Umayyah. Islam pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dan kekuasaan semakin luas. Sekali lagi, Islam pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dan kekuasaan semakin luas. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Ya, ini Ustadz jelaskan mengenai perkembangan pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi pada saat Khalifah Bani Umayyah, memang pengetahuan itu pertumbuhannya sangat pesat, ya. Jadi kala itu pengetahuan di lingkup Islam sangatlah pesat. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan agama atau dengan nama lain ulumud diniyah, ilmu pengetahuan agama. Itu terdiri dari ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu qiraat, dan juga ilmu hadis. Ustadz ulangi lagi, ada ilmu pengetahuan agama yang di situ di dalamnya ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu qiraat, dan juga ilmu hadis. Kemudian yang kedua ada ilmu sejarah yang di dalamnya ada perjalanan hidup. Kemudian ada kisah dan juga riwayat. Kemudian ada juga ilmu bahasa, ya, yang ketiga ya, ada ilmu bahasa yang di dalamnya ada ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu shorof itu di dalam ilmu bahasa. Kemudian yang keempat di dalam ilmu filsafat, ya, ada ilmu filsafat yang di dalamnya itu ada ilmu mantik, ya. Kalau Jawa biasanya disebut mantek. Itu. Kemudian ada ilmu kedokteran, kemudian ada kimia, astronomi, dan juga ilmu hitung. Kemudian ada juga ilmu tasawuf. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. 1. Perkembangan ilmu nakli. Ilmu tafsir, yaitu ilmu yang telah berusaha menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ya, ilmu tafsir adalah ilmu untuk berusaha atau ilmu yang berusaha menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Pada masa ini muncul tafsir bil ma'syur, ya, atau penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi, dan tafsir bil ra'yi, penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Adapun para tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir tersebut adalah ada ahli tafsir bil ma'syur, yaitu Ibnu Jarir al-Tabari, Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Mahdawi, Abil Fida Ismail bin Katsir, Maudin bin Muhammad al-Baghdadi, Fakhrur Razi, karyanya Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Sudai, Muqatil bin Sulaiman. Kemudian ada ahli tafsir bil ra'yi, ada Abu Bakar Asam, Abu Muslim Muhammad bin Bar Isfahani atau Mu'tazilah, ada Abu Jaru al-Asadi atau Mu'tazilah, dan Abu Yunus Abdus Salam Mu'tazilah. Kemudian juga ada ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa ini muncul para muhadisin atau ahli hadis. Di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ad-Darimi.
Kemudian ada ilmu kalam, yakni ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu yang berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Kemudian ilmu bahasa, ilmu ini terdiri dari nahwu sorof, bayan, batik, arud, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Oke, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz tidak menyampaikan banyak hal dulu. Insya Allah itu dulu. Untuk yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri lagi, atau mungkin kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.